Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman generasi penerus dakwah yang insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat berjumpa kembali di video kali ini. Salat serta salam tetap kita curah dan limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, karena beliaulah yang menunjukkan kepada kita semua dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Teman-teman generasi penerus dakwah, tentunya kalian melihat video kali ini dengan tujuan menuntut ilmu. Namun apakah teman-teman semua ketahui bahwasanya menuntut ilmu memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi? Di dalam kitab Ahlala Tanalul Ilma karangan dari Imam Al-Zarnuji, beliau menjelaskan di dalam syair pertamanya yang berbunyi Alala tanalul ilma illa bisittatin, yang arti bahasa Jawanya memiliki arti ilingo dak hasil ilmu angin nemperkoro. Jadi bahasa Indonesianya, karena pastinya teman-teman di sini tidak semuanya mengetahui bahasa Jawa. Di sini dijelaskan bahwasanya artinya adalah menuntut ilmu memiliki 6 syarat. Apakah saja itu? Di syair nomor 2-nya beliau menjelaskan ada dzukain wa hirsin was tibarin wa bulghatin wa irsya di ustadin wa tuli zamanin. Dzukain ini artinya adalah cerdas. Menurut Howard Gardner berpendapat dalam bukunya karangan Akyas Ahari, di dalam bukunya yang berjudul Psikologi Umum dan Perkembangan, beliau menjelaskan bahwasanya kecerdasan adalah kemampuan untuk memecahkan atau menciptakan sesuatu. Jadi syarat menuntut ilmu yang pertama adalah cerdas. Lalu apakah teman-teman yang mohon maaf merasa dirinya belum cerdas tidak boleh menuntut ilmu? Justru salah. Kecerdasan setiap manusia itu ibaratkan pisau, selalu diasah dia akan semakin tajam. Jadi kecerdasan manusia harus selalu diasah, harus menuntut ilmu, karena kita dapat kecerdasan karena menuntut ilmu. Lalu yang kedua adalah wahirsin artinya semangat. Kita dalam menuntut ilmu harus mempunyai semangat, mempunyai tekad, semangat yang kuat dalam menuntut ilmu. Karena apa? Karena merujuk di dalam syarat yang nomor 3 itu adalah wastibarin, kesabaran. Karena semangat ini menguji kesabaran kita. Sabar dan semangat itu adalah syarat menuntut ilmu yang selanjutnya. Sabar di dalam bahasa Arab berbunyi al-sabru. Menurut bahasa adalah menahan diri dari keluh kesah. Ini menurut buku berjudul Pelangi Kesabaran karangan Abu Sahlan. Jadi harus sabar. Lalu untuk syarat selanjutnya adalah wabulghatin. Ini wabulghatin berarti ada sangunya. Sanguni. Lalu sangunya apa? Apakah hanya uang? Tentu saja tidak. Orang Jawa mengatakan, khususnya dinukil dari video ceramah dari Kiai Haji Anwar Zaid, bahwasanya sangunya menuntut ilmu ada 2, yaitu cengkir dan tebu. Cengkir itu kalau aslinya adalah buah kelapa muda. Tapi bukan karena kita membawa cengkir ke guru kita dapat menuntut ilmu, bukan. Cengkir ini berarti adalah kencenge pikiran, kencenge pikir. Yang bahasa Indonesianya adalah pikirannya harus lurus. Pikirannya harus lurus. Bagaimana? Pikiran kita harus lurus, bahwasanya kita bisa menuntut ilmu. Ini bisa diartikan bahwasanya
Untuk menuntut ilmu kita harus optimis. Kita harus urus pikiran kita untuk menuntut ilmu. Lalu ada tebu, kata Kiai Janwar Zaid. Tebu ini berarti kan mantepe kalbu. Hatinya harus mantep, hatinya harus kuat. Hatinya harus kuat dalam apa? Dalam niatnya. Tentu semua perkara yang baik didasari oleh niat. Maka dari itu kita harus mempunyai tebu ini. Bukan tebu untuk gula, namun tebu ini adalah mantepe kalbu, atau hatinya harus kuat. Lalu syarat selanjutnya adalah wa irsyadi ustadin. Kita harus mempunyai guru. Itu adalah arti dari wa irsyadi ustadin. Karena khususnya ilmu agama kita harus mempunyai guru. Apabila kita dalam belajar agama tidak mempunyai guru, maka guru tersebut adalah syaitan. Naudzubillah min dzalik. Jadi syarat selanjutnya adalah kita harus mempunyai guru. Lalu syarat yang terakhir, yang keenam, yaitu watuli zamanin. Jadi artinya adalah dalam tempo waktu yang lama. Jadi menuntut ilmu ini tidak hanya 1 bulan, 2 bulan, hanya 4 tahun sarjana selesai lulus, kita tidak menuntut ilmu lagi. Namun menuntut ilmu ini dalam kurun waktu yang lama. Kewajiban umat Islam dalam menuntut ilmu adalah hingga akhir hayatnya. Jadi kita harus menuntut ilmu hingga akhir hayat kita. Semoga ilmu kalian yang kalian peroleh dan ilmu saya pribadi dapat bermanfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kurangnya. Semata-mata dari saya pribadi, dan apabila ada lebihnya itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.